Pertanyaannya, samakah iblis dengan Al-Imamul Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu? Wa qala al-imamain wal mursyidain was samahatain wal jalilain wal qutbain Al-Imamul Habr Al-Qutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fuqi wa najlihi Al-Imamul Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fuqi. Ar-Rawdatu arba'atun. Taman surga itu ada 4. Assalamu alayka Zainal Abidin. Jakarta udah ngikutin Jawa. Ceramah duduk. Alhamdulillah. Kita baca selawat dulu ya. Ya Rabbi aghfirna bil Mustafa mauludun fi afwin wa fi karamin wa fi atati wa jannatin ya sayyidil bashar ندعو ندعوك ربي من الرحمات يا رسول الله يا
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Waqala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dicatat, direkam. Berkata Imam Syafi'i, Rasul Syekh, Rasul Habibi, Rasul Habibi, hormatimu. Al-ilmu la yanfa'u ila idza. Ilmu itu, kata Imam Syafi'i, tidak akan bermanfaat apabila bihi alimta fasma' kalam al-abdi. Kalau kita tidak pernah mau mendengarkan, memakai nasihat guru-guru kita. Betul? Betul. Sekarang banyak orang belajar tapi nggak dipakai ilmunya. Sekarang banyak murid santri belajar tapi nggak ta'zim sama muridnya. Betul? Betul. Ahlan wa sahlan. Betul, Syekh. Ilmu itu tidak akan bermanfaat apabila kita tidak pernah mau mendengarkan, mengamalkan nasihat guru-guru kita. Siapa yang berkata? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala. Lau yanfa'ul ilma bila amalin. Seandainya ada ilmu bisa bermanfaat tanpa diamalkan. Ya. Kepikir enggak kira-kira ilmu yang enggak bermanfaat itu kayak gimana coba? Halo, masih bersama saya? Mata saya juga udah 5 watt ini. Nikmat benar, suara udah habis. Bisa kasih contoh nggak kira-kira ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti apa? Lau yanfa'ul ilma bila amalin. Seandainya ilmu itu bisa bermanfaat tanpa diamalkan, lakanal iblis nawghiral Junaid al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Masa sama Sultanul Aulia yang keempat. Sultanul Aulia yang pertama siapa? Sayyiduna Qutbir Rabbani wa Ghawthis Samadani, Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasahullahu sirrul aziz. Sultanul Aulia yang pertama. Sultanul Aulia yang kedua, Al-Imam Sayyidil Arabi. Catat, ingat, rekam kalau perlu. Sultanul Aulia yang ketiga, Sayyidina Imam Fudail bin Iyad. Masih ada kerabat nasab daripada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sultanul Aulia yang keempat, yang selalu saja dijadikan sandaran sanad oleh thariqah-thariqah yang ada di persada Indonesia ini,
yang kurang lebih 43 thariqah tercatat di Kementerian Agama. Mereka bersandarkan kepada Sultanul Aulia yang keempat, Al-Imamul Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala sampai kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu muqaddasallahu sirrahul aziz. Pertanyaannya, samakah iblis? Samakah iblis? Iblis itu biangnya jin. Iblis itu atasannya jin. Jin itu atasannya syaitan. Syaitan itu atasannya arwahul ghaibin yang ada di muka bumi ini, yang tidak bisa kita lihat, yang kerjanya mengganggu manusia, mengajak manusia menjerumuskan diri ke jurang api neraka jahanam. Itu iblis. Pertanyaannya, samakah iblis dengan Al-Imamul Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu? Maka pasti jawabannya tidak sama. Tidak mungkin iblis disamakan dengan Sultanul Aulia Al-Imamul Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhum. Itu perumpamaan. Jika ada ilmu bisa bermanfaat tanpa diamalkan, ilmu yang kita pelajari harus kita pahami. Ilmu yang kita pahami harus kita amalkan. Ilmu yang kita amalkan maka harus kita ajarkan. Seperti Habibana katakan tadi, di rumah ini, di majlis ini, fa insyaallah akan menjadi taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala nabi. Taman syurganya Allah itu di mana tempat untuk kita belajar ilmu, di mana tempat untuk kita mengajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk kita pahami ilmu yang kita pelajari. Setelah kita paham harus kita amalkan, dan setelah kita amalkan kita ajarkan kembali. Maka itulah yang disebut raudhah min riyadil jannah. Wa qala al-imamain wal mursyidain was samahatain wal jalilain wal qutbain al-imamul habr al-qutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fugi wa najlihi Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fugi, yang insya Allah pada tanggal 28-29 Desember yang akan datang kita bersama hadir memperingati haulnya beliau di kota Malang. Berkata, ar-raudatu arba'atun. Taman surga itu ada 4. Yang pertama majalisil ilm. Yang disebut taman surga itu ada 4. Yang pertama majlis ilmu. Pahami betul, kalau kita ingin mendapatkan taman surganya Allah di negeri akhirat nanti, harus melalui etape taman-taman surga. Yang 2 ada di dunia, yang 1 ada di kuburan, dan yang 1 lagi ada di negeri akhirat nanti, surganya Allah Subhanahu. Yang kedua, taman surganya Allah ada di kota Madinah Al-Munawwarah, makamnya baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini dan sampai hari kiamat saya katakan peringatan maulidnya tidak akan pernah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, kenapa tidak akan pernah dihentikan oleh Allah? Dan kita harus punya dalil. Kita harus paham apa yang disebut dengan ilmu berkata. Allah tidak akan pernah menghentikan daripada peringatan maulidnya baginda Rasul Sayyidina wa Maulana wa Qudwatina wa Ruhina wa Maulana Muhammad wa qala min ba'di salafin. Dan ini mungkin sudah paham semuanya, tertulis fatwa seorang alim, seorang arif billah, Sayyidina Syekh Ibrahim bin Smith, di dalam kitabnya Fawaidul Mukhtarat, berkata beliau dan mencatat kalimat ini, waqala min ba'di salafin, dan telah diucapkan dari sebagian ulama salafun salih, yusta'dzana rabbahu bihuduri haflati maulidihi syarif sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bihuduri ruhi wa bihuduri arwahil anbiya'i wa bihuduri arwahil awliya'i wa bihuduri arwahil ulama'i. Dan saat itu ketika setiap kali diperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saat itu juga ruhnya Rasulullah hadir ke majlis itu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nanya Habibana dulu berapa menit, karena judulnya ngaji kata Habibana. Jadi kalau ceramah memang identik dengan diri ya Syekh Habib. Jadi karena duduk ini benar-benar ngaji nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'allimuna biha ilman nafi'a wa tuhdiyana biha hidayatan ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salawat ilmu. Allah mengizinkan rohnya Rasulullah hadir ke setiap majlis di mana diperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau rohnya Rasulullah dihadirkan oleh Allah, maka saat itu juga kata Syekhuna Al-Arif Billah Sayyid Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan juga akan dihadirkan rohnya para anbiya'illah, dihadirkan juga 124.000 nabi hadir ke majelis ini. Sallu ala Nabi. Kita nggak bisa lihat aja RT RW, kita nggak bisa lihat kalau para anbiya ini ngumpul di sini. Kalau rohnya Rasulullah memang sudah berangkat lagi, tapi arwahul anbiya ada di sini. Wa bihuduri arwahil awliya, arwahnya awliya illah juga hadir ke majlis ini. Sallu ala Nabi. Hatta sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Sayyidil Arabi, wal Imam Fudal bin Iyad, wal Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhum, wa hatta wali Songo, hatta wali-wali al-aqtab wal abdal, semuanya hadir ke majlis maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau arwahnya aulia dihadirkan Allah ke majlis ini, pasti Allah akan hadirkan arwahil ulama il-amilin, ulama-ulama yang beramal soleh, ar-rasikhin, yang bersih jaga dirinya, min ahlil ilmi wal yakin, yang ahli ilmu dengan keyakinannya, itu ulama-ulama yang warasatul anbiya. Betul?
Karena halaz zaman, ini akhir zaman, sudah tidak lagi murni apa yang disebutkan junjungan kita baginda Rasul, kalau ulama itu adalah warasatul. Karena sudah banyak ulama-ulama yang melenceng, sudah banyak ulama-ulama yang fasik, sudah banyak ulama-ulama yang fajir, ulama merusak agama, ulama yang tahu ilmu tapi melanggar aturan agama. Betul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah min hadisil musalsal, sami'na min samahatul imam al-hafidh al-musnid al-kutub Sayyidina Maulana al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fugi. Saya mendengar langsung dari lisan beliau pada masa hidupnya. Setelah 1991 beliau meninggal dunia, manusia satu-satunya di Indonesia yang hafal hadis beserta sanad di atas 7 juta hadis tahun 1950, 2 juta lebih banyak dari mufti Mekah Syekhuna Kiram Al-Arif Billah Al-Kutub Al-Habib Hasan Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhum. Maka saya mendengar langsung wa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu al-musnif, ahli sanad. Lama kita mendengarkan sanad ini, dari ini dan itu dan seterusnya, yang saya rekam di dalam pikiran saya. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati katsiruna minal ulama wa qalilun minal fuqaha. Beliau katakan, nanti di akhir zaman banyak orang disebut ulama, banyak orang pengen dipanggil ustaz ustazah, banyak orang pengen dipanggil abuya kiai, tapi tidak paham dalam urusan fikih. Sallu ala nabi. Pengen dipanggil kiai, pengen dipanggil ustaz, pengen dipanggil ulama, tapi nggak paham dalam hukum dan ilmu agama. Sawa. Wa fi riwayatil ukhra, dan di riwayat yang lain dalam matan yang sama, sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang di akhir zaman, katsiruna minal khutaba wa qalilun minal fuqaha. Nanti di akhir zaman banyak ulama yang cuman bisanya ceramah saja, ngomong saja, tapi tidak paham dalam urusan agama. Shallu ala nabi. Contohnya yang baru-baru ini, betul, banyak imtisalan, banyak kejadian, lelah kita mendengarnya, lelah kita untuk ikut campurnya. Padahal Rasulullah sudah ingatkan, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama wa yumariya bihi sufaha ahraqahu Allahu finnari alfa sana. Allah akan mengekang di atas api neraka jahanam berjuta-juta tahun bagi seorang yang mempelajari ilmu tapi tujuannya untuk mendebat ulama. Majlis ini jangan pernah ikut campur dengan apa yang Allah dan Rasulnya benci. Majlis ini jangan pernah ikut campur dengan orang-orang yang mempredikasi fasik, fajir, perusak agama, tahu agama, tahu hukum, tapi dia langgar sendiri. Betul. Allah izinkan Rasulullah ruhnya hadir ke majlis ini. Ketika Allah izinkan ruhnya Rasulullah hadir, maka hadir juga arwahil anbiya. Setelah hadir arwahil anbiya, maka hadir juga arwahil aulia.
Maka ketika hadir arwahil aulia, ulama-ulama ussalafun saleh juga hadir, yang hatinya bersih, yang kerjaannya amal ibadah, yang lisannya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah dan membaca selawat kepada baginda Rasulullah. Hadir mereka ke majlis ini. Dan kalau ulama mereka yang amilin hadir, orang tua kita hadir apa enggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Orang tua kita yang sudah meninggal hadir apa enggak ke majlis ini, Bapak Ibu? Hadir, mereka tersenyum. Mereka bahagia melihat anak cucunya hadir ke majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran hadir. Karena enggak lama, Beb. Ini masih banyak nih guru-guru kita. Ya, insyaallah intinya di pada peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad, Allah hadirkan rohnya Rasulullah dan orang-orang soleh, termasuk para anbiya, para aulia, para ulama, orang tua kita, kakek nenek kita yang sekarang anak cucunya hadir di majlis ini. Mereka kecipratan daripada pahala jariah dari hadirnya jamaah yang sekarang hadir. Amin. Dan ingat, ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan. Pelajari ilmu, jangan cuma dipelajarin, pahamin tuh ilmu. Betul. Kalau sudah paham tuh ilmu, jangan sekedar paham. Karena Allah ancam, kaburat maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bisa ngajarin doang, bisa ngomong doang, tapi kita sebisa ngajar dan ngomong, tapi kita tidak pinter mengamalkan. Betul? Alhamdulillah wa a'udzubillah min dzalik. Setelah paham ilmu, amalkan tuh ilmu, ajarkan tuh ilmu. Insyaallah al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Fa insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berkahnya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kehadirat Allah. Semoga presiden kita yang terpilih sekarang benar-benar akan menjadi suri tauladan umat Islam. Shallu ala Nabi. Kita doakan Bapak Prabowo, mudah-mudahan selalu berkah umur, sehat walafiat, karena habis harapan orang Islam setelah Bapak Prabowo. Betul? Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan menjadi pemimpin suri-suri tauladan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.